Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih kalian lagi teka-teki logika yang paling susah. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Bayu adalah seorang suami yang sangat sayang kepada istrinya guys. Pada hari anniversary mereka, Bayu membelikan istrinya sebuah dress yang sangat mahal tuh. Dia pun menaruh dress itu di lemari pakaiannya untuk diberikan kepada istrinya pas saat makan malam. Bayu pun pergi mandi untuk bersiap-siap merayakan enif mereka. Dan ketika balik ke kamar, dia melihat kalau dress yang ingin dia beri ke istrinya telah hilang tuh. Bayu pun curiga kepada 3 pegawai yang ada di rumahnya. Yang pertama ada Rizka ART-nya. Dia berkata, "Aku sama sekali nggak tahu kemana hilangnya dress itu pak. Saya dari tadi sedang membersihkan rumah seharian. Lagian kenapa aku harus bersikap tidak sopan mengambil dress nyonya?" Yang kedua ada Reni, tukang kebunnya. Dia bilang, "Aku sama sekali nggak ngambil dress nyonya tuan. Aku seharian ini kan cuma membersihkan tanaman di kebun. Lagian untuk apa aku ngambil dress itu tuan?" Yang ketiga ada Sepri, kokinya. Dia bilang, "Aku sama sekali nggak tahu kalau tuan membeli dress untuk nyonya. Aku kan dari tadi pagi cuma masak untuk acara enif tuan dan nyonya. Aku juga nggak akan berani ngambil dress itu tuan." Setelah melihat para pekerja dan menanyai mereka, akhirnya Bayu pun tahu siapa orang yang telah berbohong dan mengambil dress itu guys. Menurut kamu sendiri, siapa ya pelaku pencuri dress itu? Aku beri kamu waktu 5 detik buat cari tahu. Udah tahu siapa yang telah mencuri dress itu? Jadi jawabannya adalah Reni guys. Coba aja deh kamu perhatikan bajunya, sama sekali nggak kotor dengan tanah kan? Padahal dia bilang kalau dia dari pagi membersihkan tanaman tuh. Hayo, kamu juga udah curiga belum sama dia? Yuk coba kasih tahu aku di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Farhan tiba-tiba mengalami sakit perut dan langsung pergi ke rumah sakit guys. Saat ada di sana, dokter pun memberikan botol obat dan dia diminta untuk istirahat di salah satu kamar di rumah sakit itu. Beberapa jam kemudian dia ditemukan tewas di kamar rumah sakit itu guys. Polisi pun mendapatkan beberapa tersangka yang dicurigai telah membunuh Farhan. Yang pertama ada dokter. Dia berkata, "Iya memang benar dia tadi berkonsultasi denganku karena perutnya sakit. Dan aku pun memberikannya obat. Lalu aku menyuruhnya untuk beristirahat di sini. Aku juga bertemu dengannya jam 3 sore dan ketika aku akan mengeceknya lagi jam 9 malam, tiba-tiba bapak memanggilku ke sini untuk dimintai keterangan." Yang kedua ada cleaning service. Dia bilang, "Aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh di sini pak. Saat jam 7 malam aku lagi membersihkan ruangan ini. Aku langsung menemukannya tergeletak dan langsung menelponmu. Jadi bukan aku pelakunya." Yang ketiga ada susternya. Dia bilang, "Aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh pak. Aku ke ruangan ini jam 8 malam untuk memeriksa keadaannya karena dokter akan memeriksanya jam 9 pak. Tega sekali ya orang yang melakukan itu." Setelah mendengar penjelasan dari para tersangka, akhirnya polisi pun mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Menurut kamu siapa ya pelakunya? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik buat kamu jawab. Jadi yang telah membunuh Farhan adalah susternya guys. Coba aja kalian lihat jam dinding di ruangan itu menunjukkan jam 7.30 ya. Sedangkan si suster mengecek dia jam 8 malam guys. Mungkin karena panik dia jadi salah memberikan alasan ya. Hayo, jawaban kamu salah apa benar? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Yuk deh kita capcus lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Rido adalah orang yang menyukai kucing. Dia amat sayang dengan kucing yang ada di rumahnya. Dia juga tinggal bersama sepupunya di sana. Rido pun dimintai oleh bosnya untuk pergi keluar kota dan membuka cabang bisnis yang baru di sana. Setelah dia pulang dari tugas luar kota, dia sangat sedih karena kucing kesayangannya telah hilang tuh. Akhirnya dia pun menanyakan hal ini ke sepupunya tentang si kucing itu. Andi berkata, "Aku nggak tahu kemana kucingmu. Saat kau pergi keluar kota, aku cuma melihat kucingmu di ruang tamu aja. Sepertinya dia ketakutan karena kamu meninggalkannya keluar kota. Aku juga sempat bingung kemana dia pergi." Randy bilang, "Aku nggak tahu sama sekali kemana kucingmu. Aku aja nggak suka dengan kucing dan aku juga alergi dengan bulu-bulunya. Coba nanti aku tanya ke tetangga sekitar ya." Sofyan bilang, "Aku beberapa hari ini mencari kucingmu, Do. Kan kamu tahu juga aku juga sangat menyukainya. Awalnya saat aku ingin membelikan dia vitamin di pet shop, aku masih sempat melihatnya. Nah, saat aku pulang dia udah nggak ada di rumah." Setelah mendengar alasan dari para sepupunya, siapa nih ya yang menurut kamu telah berbohong? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu tebak siapa pelakunya. Udah tahu siapa yang telah berbohong dan menghilangkan kucing Rido? Jadi jawabannya adalah Randy, guys. Kalau emang dia memiliki alergi dengan bulu, kenapa dia bisa hidup berbulan-bulan dengan Rido dan kucingnya ya? Udah pasti dia berbohong dan membuang kucing Rido tuh. Kamu tadi juga udah curiga nggak sama dia? Selamat buat kamu yang benar di teka-teki ini. Teka-teki keempat. Pada Rabu sore terjadi hujan deras dan Mia memutuskan untuk mengundang beberapa temannya untuk berkunjung ke rumahnya tuh. 20 menit kemudian dia terbunuh dengan sangat mengenaskan di kamarnya. Polisi datang dan menanyai tersangka yang dicurigai sebagai pembunuhnya. Siska bilang, "Aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh, Pak. Aku juga melewatkan makan siang bersama. Jadi aku makan di dapur sendirian. Tega sekali ya yang membunuhnya." Sari berkata, "Aku bukan pembunuhnya, Pak. Lagian saat kejadian aku juga lagi ada di luar. Aku suka sekali hujan-hujanan. Maka dari itu aku pergi berenang di kolam renang." Nur berkata, "Aku nggak tahu tentang pembunuhan Mia, Pak. Saat kejadian aku lagi membaca buku dari koleksinya di halaman belakang. Jadi aku nggak mungkin melakukannya." Dari pernyataan para tersangka, menurut kalian yang mana ya yang alasannya nggak masuk akal? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu tebak siapa pelakunya. Udah nemu siapa yang tega melakukan pembunuhan itu? Jadi jawabannya adalah Nur, guys. Karena di luar sedang hujan deras. Jadi ngapain ya dia malah membaca buku? Yang ada malah nanti bukunya jadi basah dong. Mungkin karena takut ketahuan makanya dia berbohong ya. Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang yang memiliki badan atletis nih. Dengar-dengar katanya di antara mereka ada yang merupakan seorang robot yang menyamar jadi manusia. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena nanti kalian akan menemukan petunjuk untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja 5 detik buat kalian jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, seperti biasa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys teka-teki logika yang paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!